Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Tentunya baik semua ya. Oke, ya ini adalah pertemuan yang pertama untuk kita belajar secara daring dengan mata pelajaran ekonomi untuk kelas 12 SMA semester ganjil. Oke, ya di pertemuan satu ini apa sih yang akan kita bahas? Ya, ini dia. Ya, di pertemuan satu ini kita masih mengenal ya, kita masih memaparkan materi apa saja yang akan kita bahas di semester ganjil ini. Oke, ya, perhatikan di sini ada gambar tuh kayaknya banyak, ada kalkulator ya, ada hitung-hitungan, ada pulpen. Wah, berarti kita mau hitung-hitung angka ini. Itulah materi yang ada di kelas 12. Nah, selain dari itu, selain mengenal materi apa saja yang mau kita bahas, berkenalan juga dengan gurunya. Iya, oke, perhatikan yang ini. Oke, Cici, sweet banget ya. Oke, di mana ini kira-kira? Ya, tentunya di tempat yang indah dong. Oke, ini adalah mahakarya Tuhan Yang Maha Esa. Indah banget. Daerah mana ini? Oke, ya, cuman Ibu menampilkan yang ini tentang biodata ini tentunya bukan untuk kelas 12 IPA 1 hingga 12 IPA 4 ya, karena kalian udah kenal sama Ibu. Ini khusus untuk kelas 12 IPA 5, karena Ibu belum pernah masuk di kelas 12 IPA 5, jadi Ibu berkenalan dulu. Ini namanya Bu Sukanti, itu orangnya, ya ada di foto bersama sang suami. Oke ya. Jadi kalau kalian ingin juga seperti ini, tentunya sabar dulu, ya. Nanti tunggu setelah menikah baru begini. Iya. Oke ya, jangan sekarang. Oke, ya kita lanjutkan. Ya, nah materi ekonomi untuk kelas 12 di semester ganjil itu ada 4 bab, ya ada 4 bab. Yang pertama, ya perhatikan bab 1, akuntansi sebagai sistem informasi. Bab yang kedua nanti persamaan dasar akuntansi. Bab yang ketiga, penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Baru bab yang keempat, penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Wah, berarti kalau begitu nih, selama di kelas 12, ya kalian akan belajar tentang akuntansi. Catat mencatat uang, hitung menghitung uang. Makanya gambarnya uang. Oke? Iya. Nah, berikutnya. Pada bab 1, di mana akuntansi sebagai sistem informasi, apa sih yang akan kita bahas nanti? Ya, oke. Yang pertama, tentang sejarah akuntansi. Ternyata akuntansi itu ada sejarahnya. Kenapa bisa muncul akuntansi itu sebagai ilmu pengetahuan, berarti ada sejarahnya. Oke, yang berikutnya pengertian dan manfaat akuntansi. Ini ya. Baru pemakai informasi akuntansi. Siapa saja yang menggunakan informasi akuntansi itu. Oke, yang berikutnya adalah karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Berikutnya prinsip dasar dan konsep akuntansi. Yang berikutnya lagi ada profesi akuntansi. Dan berikutnya lagi ada etika profesi akuntansi. Oke, lanjut. Ya, pada bab kedua, pada materi persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini kita sudah mulai pegang pulpen, baru kita menulis di form yang sudah disediakan nantinya, ya. Kita mencatat harta, kita mencatat utang, kita mencatat modal, begitu. Tentunya ada trik-triknya atau ada aturannya, ada seninya untuk bagaimana mencatat keuangan itu. Oke, ya nanti akan kita bahas. Yang pertama, konsep persamaan dasar akuntansi. Berikutnya ada analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, itu bab 2. Berikutnya, ya pada bab ketiga, mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Oh, rupanya untuk mencatat data keuangan itu nggak hanya sekali catat terus selesai. Ada siklusnya. Kalau dibilang siklus berarti nggak hanya sekali. Banyak ya. Oke, cuman nanti di sini ada gambar ya. Dari mulai bukti transaksi, nanti akan dicatat ke dalam jurnal. Ups. Oke. Ya, kelewatan tadi ya. Nanti dicatat lagi ke buku besar, dicatat ke neraca saldo,
kemudian dicatat ke jurnal penyesuaian, dicatat lagi ke laporan keuangan, baru jurnal penutup, nanti akan menjadi bukti transaksi berikutnya. Oh, ternyata panjang siklusnya. Oke, nah tapi sebelum kita masuk ke mari tentunya akan kita bahas dulu karakteristik perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa, transaksi keuangan, dan bukti transaksinya, aturan debit kredit dan aturan saldo normalnya, penggolongan akun ya. Nanti di sini ada namanya akun, apa itu akun? Kemudian baru nanti kita masuk ke 3 tahap pencatatan dalam akuntansi di perusahaan jasa. Ada tahap pencatatan, ada tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Oke, itu di bab 3. Ya, berikutnya di bab 4 yang kita bahas adalah penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dicatat datanya, ujung-ujungnya harus ditutup. Nah, nanti di sini akan ada namanya jurnal penutup, ada buku besar setelah penutup, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik. Oke, ya inilah beberapa ya 4 bab yang akan kita bahas selama semester ganjil. Iya. Oke, thanks for your attention. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk semangat belajar kalian. Oke, ya untuk pertemuan pertama ini ya. Oke, ada tugas loh. Ya, ada tugas pertama kalian. Coba tuliskan satu profesi yang bisa kalian geluti jika kalian belajar akuntansi dan berikan alasannya. Dah. Oke, coba ingat tadi kalau akuntansi itu identik uang, dicatat, dihitung, kira-kira gitu. Kira-kira profesi apa sih nanti setelah selesai belajar akuntansi, misalnya setelah tamat kuliah, terus kalian mau kerja apa gitu dengan pelajaran akuntansi ini. Oke, ya. Nah, kemudian ketik jawaban kalian ya di kolom komentar, di kolom forum seperti biasa. Oke ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.